Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmana Tia. Hari ini tanggal 10 September 2021. Ya, bagi kalian Jones yang saat ini sedang mengikuti SKD CPNS, saya ucapkan selamat mengikuti SKD CPNS 2021. Mudah-mudahan kalian bisa lolos passing grade. Dan untuk Jones semua yang masih nanti-nanti ujiannya ya kan, berarti kalian masih punya banyak waktu luang Jones. Nah, manfaatkanlah waktu luang tersebut untuk terus belajar, untuk terus latihan-latihan soal. Dan ingat, dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Nah, John, seperti biasa ya, kali ini kita akan bahas soal TIU, masih tentang soal cerita. Namun kali ini soal cerita yang berkaitan dengan rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan ini juga sering keluar dalam SKD CPNS, jadi pastikan kalian bisa menonton video ini untuk mengetahui bagaimana cara cepat menyelesaikan soal-soal cerita yang notabene cukup panjang ini ya. Oke, namun sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus memberikan tips dan trik lainnya terkait soal SKD CPNS. Nah, biar gak penasaran Jones, langsung aja kita kerjakan mulai dari nomor 1. Di sini ya, kita baca dulu, sebanyak 30 atlet melakukan sesi penimbangan berat badan sebagai salah satu syarat mengikuti turnamen. Rata berat badan 20 pria adalah 60 kg ya, dan rata berat badan 10 wanita adalah 45 kg. Mereka semua dianggap memenuhi syarat dan berapakah berat badan rata agar memenuhi syarat tersebut? Jones, untuk soal-soal rata-rata gabungan, kalian perlu memahami formula dasarnya ya, atau rumus dasarnya ya. Jadi kalau soal-soal seperti ini, dia rumus dasarnya kan seperti ini ya. Saya yakin kalian sudah tahu ya, cuman mungkin tinggal perlu diasah lagi ya. Kalau mencari rata-rata kan jumlah data dibagi jumlah individunya kan, atau orang atau buah dan lain-lain ya. Nah, katakanlah kalau rumusnya kan berarti begini ya. N kali X dibagi N ya. Ini sigma ya, menandakan jumlah ya. Nah, ya. Dimana ini adalah jumlah data ya. Ya, yang ini adalah jumlah individu ya. Oke. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Nah, kenapa kita harus kuasai rumus dasar? Supaya kita bisa memahami soal-soal lainnya yang cenderung akan lebih advance dibanding soal yang sederhana seperti ini ya. Jadi nanti penggunaan rumusnya adalah bukan rumus-rumus dasar ini, tapi rumus yang dikembangkan. Nah, untuk bisa memahami rumus yang lebih advance, maka kalian juga harus perlu menguasai rumus dasar itu terlebih dahulu kan gitu ya. Ya kan? Nah, kemudian biasanya yang keluar soal-soal yang mencari rata-rata gabungan ya, atau semacam rata-rata gabungan. Nah, rumus untuk mencari atau rumus rata-rata gabungan yang biasanya digunakan adalah seperti ini Jones. Ya. Rata-rata gabungan itu jumlah dari rata-rata kelompok pertama ya. Jadi kan ada beberapa kelompok terus kemudian dijumlahkan dan nanti dibagi rata itu ya. Kan itu rata-rata gabungan. Ditambah katakanlah N1 kemudian N2 dikali rata-rata gabungan kelompok 2 ya. Kemudian dibagi N1 plus N2. Dan seterusnya ya, N1, N2, N3, N4, N5 ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah rumus rata-rata gabungan. Nah, ingat ya, yang di atas ini adalah jumlah datanya, yang di bawah adalah jumlah individu atau jumlah unit ya. Nah, kita kembali ke soal ya. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah berat badan rata agar memenuhi syarat tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah X gabungannya. Nah, ini ada kelompok pertama, ada kelompok 2 gitu ya. Nah, sekarang kita langsung cari aja ya. X rata-rata gabungan ya. Yang pertama tadi siapa? Ya, totalnya dulu kalau gitu. Ada 30 atlet ya. 30 atlet. Yang pertama adalah kelompok pria. Pria berapa? 20 dikali 60 ya. Kemudian wanita berapa? 10 ya, ditambah 10 dikali rata-rata wanita ya, 45. Oke. Nah, kemudian kita jumlah 60 kali 20 1200 ya.
tambah 10 kali 45 sama dengan 450 ya, dibagi 30. Oke. Maka di sini 1, 2, 50 ya, dibagi 30 ya. Nolnya coret. 125 bagi 3 sama dengan jawabannya adalah Charlie 55 ya. Nah, kenapa ini kok langsung ketemu jawabannya? Ya, ya wis langsung aja di sini. Pokoknya 5 bagi 3 ujungnya ya. 5 bagi 3 ya sama dengan belakangnya 5. Cari aja yang jawaban yang belakangnya 5. Jadi nggak perlu kalian hitung lagi gitu ya. Nah, kadang-kadang soal-soal CPNS itu seperti ini juga ya. Jadi menyediakan, kenapa memang dibatasi waktu ya. Apa namanya, waktunya sangat terbatas 100 menit untuk 110 soal ya. Karena memang sebenarnya eh, cepat dikerjakan ya, asal kita tahu celah-celahnya. Kayak seperti ini kan. 1250 kita kurangin nolnya kemudian bagi 3, maka tentu saja jawabannya adalah yang angka belakangnya adalah 5 karena 3 kali berapapun yang belakang 5 akan menghasilkan belakangnya 5 gitu ya. Kira-kira seperti itulah Jones ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 kita baca dulu soalnya. Nilai rata-rata dari 25 mahasiswa adalah 83. Dari hasil review ternyata ada 2 data yang salah yang seharusnya tertulis 85 dan 87,3. Jika rata-rata nilai data yang salah adalah 81,8, maka nilai rata-rata setelah pembetulan adalah oke. Ini juga sama, yang ditanyakan adalah nilai rata-rata setelah pembetulan, berarti X gabungan juga ya. X gabungan, oke. Ya, setelah dibetulkan. Nah, ini langsung aja kita cari ya. Ini ya. Oke. Pertama apa? 25 mahasiswa, 83 nilai rata-ratanya. Kita tulis di sini ya. 25 dikali 83 ya. Kemudian yang kedua apa? Ada 2 data yang salah yang seharusnya tertulis 85 dan 87,3. Rata-rata nilai data yang salah adalah 81,8. Nah, berarti ini kan diganti ya. 2 data yang salah diganti 2 data yang betul. Ya udah, kita hilangkan dulu 2 data yang salah ya. Tadi 2 data yang salah adalah yang rata-ratanya 81,8. Nah, kita minuskan di sini ya. Minus 81,8. Kemudian diganti dengan 2 data yang betul, yaitu 85 dan 87,3. Langsung aja dijumlah di sini ya. 85 dan 87,3. Gitu ya. Ingat yang di atas adalah jumlah data. Nah, kemudian dibagi jumlah individu setelah nilai yang salah tersebut diganti ya. Berarti kan awalnya 25, kemudian yang salah dikeluarkan, kemudian diganti sama yang betul. Kan gitu ya. Jadi nilainya tetap 25. Oke, kita kalikan ya. 25 kali 83 gimana cara cepatnya? Ya, 5 kali 3 ya sama dengan 15 ya, simpan 1, kemudian depan kali depan ditambah belakang kali belakang ditambah sisa yang tadi kan. 5 kali 8 40 ditambah 2 kali 3 6 berarti 46, 46 tambah 1 47, simpan 4-nya di sini ya kan. Kemudian depannya 2 kali 8 16 tambah 4 20. Ya, gitu cara ngitungnya. Dikurang ya 81,8 ya ditambah 85 tambah 87,3 ya. Berapa kira-kira? Langsung aja kita tulis di sini ya. Berarti 1000 kok 1000 ya. 100 ya. 107 172,3 ya. Dikurang 25. Hitung lagi ya. Berapa di sini? 172,3 dikurang 81,8 ya. Langsung aja di sini ya. Biar nggak bingung. 13 ya, di sini 13 kurang 85. Di sini 0 17 kurang 8 berarti 9, 95. 2075 tambah 905 berarti 2980 bagi 25 ya. Berapa? 25 bagi 2980 bagi 25 ya.
berapa kira-kira? Ini katakanlah 25 kali berapa ya? Kali 9 ya. Kali 9 itu berapa? 25 kali 9 itu misalnya di sini ya. Ini kita pakai cara coba-coba biar bisa menemukan jawaban yang salah, langsung kita buang ya. 9 kali 5 45 ya. 9 kali 2 18 tambah 4 225 ya. Nah, berarti kan dikali 9 ya, kalau 90 kan berarti tambah 0 sini. Dikali 90 saja itu nilainya adalah 2250 ya kan. Berarti yang di bawah 90 itu pasti salah kan. Kalau 90 nilai 2250 sementara nilai awalnya adalah 2940, berarti 90 juga salah. Maka jawaban yang betul adalah E. Ya, gitu kira-kira ya. Jadi kita nggak perlu mencari jawaban nilai sampai ujungnya berapa gitu ya nilainya. Kita cukup mencari nilai yang mendekati saja. Kita cari yang salah, kita coret sampai kita menyisakan satu yang sudah pasti betul gitu ya. Jadi bisa menghemat waktu. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Dari satu kelas yang terdiri dari 40 siswa, diperoleh nilai rata-rata kelas 70 untuk sebuah mata pelajaran. Jika rata-rata nilai 5 siswa tertinggi adalah 85 dan rata-rata nilai 10 siswa terendah adalah 60, berapa rata-rata untuk siswa yang lain? Ya. Jadi kalau seperti ini, yang ditanyakan adalah bukan rata-rata gabungannya, tapi rata-rata siswa atau pertanyaan yang lain ya. Nah, ini juga sama, kita coba tulis ya, langsung aja. Rata-rata gabungan tadi berapa? 70 ya. Kemudian kita bagi dengan di sini 40 siswa ya, taruh sini totalnya. Kemudian kelompok pertama berapa? Kelompok pertama adalah 5 siswa dengan nilai tertinggi ya, dikali rata-ratanya 85. Kemudian ditambah 10 siswa dengan nilai terendah ya, dikali nilai rata-ratanya yaitu 60. Dan ditambah sisanya itu kan berarti 40 kurang 5 kurang 10 sama dengan 25 siswa ya sisanya ya. 25 dikali nilai rata-ratanya, katakanlah nilai rata-ratanya adalah A ya. Oke, ini kemudian kita kali silang ya. 70 kali 40 sama dengan 2800 ya. Kemudian 85 kali 5 berapa? 85 kali 5 25 ya, 25, 8 kali 5 40 tambah 2 425 ya. Kemudian ditambah 600. Kemudian ditambah 25A ya. Oke. Nah, geser ya. 25A ya. Sama dengan ini kan berarti berapa? 425 ya. 1025 ya. Berarti di sini ini 2800 dikurang 1025 sama dengan 1 berapa? 1775 ya. 1775. Udah tinggal kita bagi saja ya. 1775 ya dibagi 25 ya. Sama dengan berapa? Berarti kan antar yang belakangnya 5 ya. Ya berarti bisa 5 bisa 1 ya, bisa 5 bisa 1 ya. Ini udah pasti salah. Ya. Oke, antara A dan B. Tapi kemudian kalau misalkan kita kali 7 saja ya. 25 kali 7 berapa ya? 25 kali 7 saja. Udah 35 ya. 37 kali 2 14 tambah 3 17 1775 ya. Ya. 175 ya. Oke, berarti iya, berarti angkanya adalah 71 ya. Ini kan kalau 70 berarti tambah 0 sini ya. Berarti nggak mungkin jawabannya A. Berarti jawaban yang betul adalah C. Ya, kira-kira gitu ya. Cara menjawabnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Rata-rata nilai pada sebuah ujian dari 40 siswa adalah 74,5. Jika nilai salah satu siswa tidak diikutkan, rata-ratanya menjadi 74. Berapakah nilai satu siswa tersebut? Nah, ini beda lagi nih. Yang ditanyakan adalah nilai satu siswa tersebut berapa ya. Ini juga simple ya. Seperti biasa rumusnya tadi ya. Rata-rata gabungannya adalah berapa? 74,5 ya.
Oke. Rata-rata sebelum ya, sebelum 74,5, kemudian rata-rata sesudah adalah 74 ya. 74. Oke. Berarti kita mainkan rumus tetap sama rata-rata gabungan tapi untuk yang setelah atau sesudah dikurangi satu siswa yang tidak diikutkan itu ya. Oke. Berarti langsung aja di sini kita tulis rata-rata gabungannya berapa yang setelah ya. Kemudian kita masukkan kelompoknya ya. Tadi rata-rata 40 siswa, 74,5 kita tulis di sini. 40 ya dikali 74,5 ya. Oke. Kemudian ditambah atau dikurangi, sorry, dikurangi ya. Dikurangi. Kemudian dikurangi satu siswa yang tidak diikutkan ya. Satu apa katakanlah A ya. Anggap saja A ya. Supaya memudahkan. Yang kita carikan nilai A ini ya. 1A. Berarti kan A gitu ya. Dibagi ya. 40 siswa dikurang 1 berarti 39 ya. Oke. Ya. Nah, sama dengan ini geser ke sini ya, dikali berarti 74 kali 39. Ayo gimana cara cepat ngitung seperti ini ya. Belakangnya 9 kali 4 36 ya, simpan 3 di sini, kemudian depan ketemu depan, belakang ketemu belakang, ditambah yang ini ya. 4 kali 3 12 tambah 63, 12 tambah 63 berapa? 79 ya. 12 tambah 63 75, 75 tambah 3 78 ya. 7 taruh sini, kemudian kita kalikan depannya. 7 kali 3 21, 21 tambah 7 28, 28 86. Oke. Kemudian 40 kali 7 4,5 ini berapa ya? Komanya hilang ya, komanya hilang, nolnya juga hilang. Ya udah 745 kali 5. 5 kali 4 20 ya. Ya, kemudian duanya taruh sini, 4 kali 4 16 18 ya, 16 tambah 2 18, satu taruh sini, 7 kali 4 28, 28 tambah 1 29 ya, dikurang A. Nah, A-nya geser ke sini, 2886-nya geser ke kanan ya. Jadi 2980 dikurang 2886 adalah berapa? 2886 di sini berarti 2980 dikurang 2886 ya. Ini ya. Kan dia pindah kan? 2886. Berarti belakangnya adalah 4 ya. 4. Oke, jawabannya adalah delta. Oke, gitu caranya. Lanjut ke nomor 5. Pendapatan rata-rata karyawan sebuah perusahaan adalah 4 juta per bulan. Jika pendapatan rata-rata karyawan pria adalah 4.200.000 dan karyawan wanita adalah 3.850.000, maka berapa perbandingan jumlah karyawan pria dan wanita? Nah, ini yang dicari adalah perbandingannya ya. Seperti biasa, kita cari dengan menggunakan rumus rata-rata gabungan. Ini nggak usah, ini kita coret aja ya. Jadi kita mainkan satuannya juta saja. Gimana rata-rata totalnya? Rata-rata karyawan sebuah perusahaan adalah 4 juta. Berarti di sini 4 ya. 4 juta sama dengan pria adalah 4,2 juta ya. Berarti katakanlah 4,2 pria ya. Ditambah 3,85 wanita ya. Dibagi berapa totalnya? Totalnya adalah pria dan wanita ya. Kita nggak tahu berapa totalnya. Udah, ini langsung pindah ke sini ya, seperti biasa, kali silang. Berarti 4 kali P dan W ya, berarti 4P sama dengan, ditambah ya. Ditambah 4W sama dengan 4,2P ditambah 3,85W ya. Oke, kita langsung coret-coret saja biar cepat ya. 4P ketemu 4,2P berarti menjadi oke. Ulangi ya. Kita ulangi biar lebih rapi. 4P ketemu 4,2P menjadi 0,2P. 3,85 ketemu 4 menjadi 0,15W ya.
Nah, berarti kan gimana nih? Berarti gini aja ya. W-nya pindah ke bawah, P per W ya. Terus 0,2-nya pindah ke bawah. 0,15 ya dibagi 0,2 ya. 20 ya berarti ya maksudnya ya, 20 ya. Karena sama-sama atasnya 2 digit di belakang koma, maka bawahnya juga harus 2 digit di belakang koma, biar gampang. Udah, berarti P banding W ya. P banding W sama dengan 0,15 banding 20. Ya, di sini kita coret ya. Kita bagi berapa? Bagi 5 ya. Di sini bagi 5 sama dengan 3, 20 bagi 5 sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah 3/4 delta. Oke. Oke ya, Jones, kira-kira seperti itu cara mengerjakannya. Intinya kalian coba banyak-banyak latihan dengan dengan pola mengerjakan seperti ini ya. Insya Allah nanti pada saat hari H kalian jadi lebih familiar, jadi lebih lancar ya. Tapi yang terpenting untuk soal rata-rata gabungan ya, kalau dari saya sih mendingan kalian hafalkan rumus gabungannya, kuasai, sehingga kalau kalian sudah menguasai rumus gabungan, cerita tentang rata-rata gabungan model apa saja pertanyaannya, itu kalian sudah bisa langsung paham. Baik yang pertanyaannya adalah mencari rata-rata gabungan itu sendiri, atau cari berapa jumlah orang sebelum, sesudah, yang salah, yang betul, nilai yang salah, nilai yang betul, atau perbandingan seperti ini, kalian sudah bisa lebih mudah gitu ya memahaminya, kira-kira seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ingat bagi Jones semua yang masih nanti ujiannya, berarti kalian masih punya waktu luang. Manfaatkanlah waktu luang tersebut untuk belajar ya, latihan soal, dan ingat prinsip atau dosis dari saya ya, 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.